Bagaimana sebuah negara yang hancur pasca Perang Dunia Pertama bisa berubah menjadi mesin militer paling menakutkan di dunia? Ini bukan cerita tentang kemenangan instan. Ini adalah kisah tentang manipulasi, krisis ekonomi, dan keputusasaan sebuah bangsa. Tapi sebelumnya, bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih detail tentang sejarah ini, bisa klik video di bawah ini. Baiklah. Mari kita langsung bedah awal mula berdirinya sang agresor Eropa. Semua dimulai pada tahun 1919. Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Jerman runtuh dan digantikan oleh Republik Weimar. Blok Sekutu memaksa Jerman menandatangani Perjanjian Versailles. Isi Perjanjian Versailles sangat merugikan. Jerman dipaksa untuk harus membayar ganti rugi perang yang mustahil, wilayahnya dipangkas, dan militernya dilarang keras untuk berkembang. Rakyat Jerman merasa dikhianati, dipermalukan dan sangat frustasi. Di tengah kekacauan ini, sebuah partai politik kecil bernama Deutsche Arbeiterpartei atau disebut Partai Pekerja Jerman lahir, di Munich. Pada tahun 1919, seorang mantan korporal Perang Dunia Pertama bernama Adolf Hitler diutus intelijen militer untuk memata-matai partai ini. Namun, Hitler justru terpikat. Lah bergabung, lalu mengubah nama partai menjadi NSDAP atau yang kita kenal sebagai Partai Nazi. Dengan kemampuan pidatonya yang menghipnotis, Hitler menyalahkan kaum Yahudi, komunis, dan para politisi atas kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama. Pada awalnya, Nazi tidak cukup populer. Bahkan Hitler sempat dipenjara pada tahun 1923 setelah gagal melakukan kudeta Beerholputz di kedai bir. Namun, takdir berubah pada tahun 1929 saat depresi besar melanda dunia. Ekonomi Jerman hancur total. Pengangguran melonjak hingga 6 juta orang. Di saat itulah partai-partai demokratis gagal memberikan solusi yang efektif, lalu di saat yang bersamaan Hitler datang membawa janji manis, yakin pekerjaan, makanan, dan kembalinya kejayaan Jerman. Dari pemilu yang demokratis yang dilaksanakan, suara partai Nazi melonjak tajam. Lalu pada Januari tahun 1933, karena tekanan politik, Presiden Paul von Hindenburg terpaksa menunjuk Hitler sebagai kanselir. Hanya dalam hitungan bulan, Nazi memanfaatkan insiden kebakaran gedung parlemen Reichstag untuk memberlakukan hukum darurat. Mereka melarang partai lain, membungkam media, dan mengubah Jerman menjadi negara diktator totaliter. Era Republik Weimar berakhir, dan Third Reich, Kekaisaran Ketiga, resmi lahir. Nazi Jerman tidak lahir dalam semalam. Lah tumbuh dari luka perang, krisis ekonomi yang diabaikan, dan manipulasi politik yang rapi. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang sejarah berdirinya sang agresor Eropa? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe-nya.